kita harus dikuduskan dengan bergantung kepada firman Tuhan dan Roh Kudus. Oke? Kita mau tanya tentang penghakiman. Ya, Apakah penghakiman itu ada dua? Ya, penghakiman artinya seperti ini. Kayak siapa yang menjual Yesus itu? oh Eh, si Yudas. Yudas. Hmm. Nah, dia kan mati bunuh diri. Apakah itu penghakiman? Kemudian penghakiman yang kedua, apakah itu penghakiman terakhir, yaitu eh, tentang keselamatan. Nah, apakah kira-kira gimana ya penghakiman? Jadi maksudnya begini, Yudas kan dia ini eh, menjual Yesus. Nah, itu yang menjual Yesus bukan cuma Yudas saja, sampai sekarang pun banyak yang menjual Yesus, bahkan sampai pendeta ada yang udah jadi pendeta tapi Yesus dijual. Nah, apakah itu akan masuk dalam penghakiman yang pertama, kemudian penghakiman yang kedua tentang kerajaan sorga? Kira-kira gimana, Pak? Tuh. Jadi penghakiman cuma sekali, tidak ada dua kali. Jadi penghakiman itu pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, turun ke dunia kedua kali, itulah penghakiman. Nah, yang awal pertama yang akan dia hakimi justru orang-orang percaya. Tapi itu nanti Yesus bilang, this is atau you are mine. Engkau adalah milikku. Jadi itu yang Roma 8 ayat 1 tadi hari baca, yang kita terhindar dari penghukumannya. Tapi mengenai Yudas, begini. Allah Bapa sudah merencanakan Yesus akan mati buat kita. Ya. Tetapi di dalam kematiannya, Yudas dengan kerelaannya mau menjual Tuhan Yesus karena uang. Karena dia bendahara, dia sudah banyak memakai uang. Dan tergiur oleh uang, dia jual Tuhan Yesus kepada apa? Dan ini dipakai oleh Allah untuk menyelesaikan rencana Tuhan. Ya, luar biasa. Nah, resikonya apa kepada Yudas? Lukas 22 ayat 22. Kita baca ya. Sebab anak manusia, Yesus ya, sebab anak manusia huruf besar di sini, memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Jadi Tuhan sudah tetapkan akan mati untuk kita. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Celaka yang menyerahkan Yesus itu. Itu perkataan Tuhan Yesus loh. Lukas 22 ayat 22. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti telah ditetapkan. Allah Bapa telah menetapkan Yesus akan mati untuk menebus kita. Tidak ada jalan lain. Tuhan Yesus di Taman Getsemani bilang, ya kalau bisa ini cawan bisa lalu. Ya. Tapi kan bukan kehendakku tapi kehendakmu. Dan Allah tidak menjawab, harus dilakukan. Karena dengan melakukan itu, itulah keselamatan kita. Ya, jadi sudah ditetapkan Yesus akan mati. Itu sebabnya beberapa kali dia bicara kepada muridnya, akan ke Yerusalem, akan dihakimi oleh orang-orang, dan akan mati, dan pada hari ketiga bangkit. Beberapa kali dibicara di Matius, Markus. Nah, jadi memang sudah tahu, Tuhan Yesus sudah tahu, dan memang itu rencana Allah. Jadi sebab anak manusia memang akan pergi atau mati seperti yang telah ditetapkan. Sudah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya diserahkan. Jadi celaka yang menyerahkan Tuhan Yesus. Karena ini dia punya kebebasan untuk menyerahkan Yesus. Dan dia mati bunuh diri, dan pasti di dalam penghakiman harus bertanggung jawabkan.